Selang beberapa hari setelah pertemuan itu, pada hari Selasa 7 Juli 2020, Jody meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi bekerja. Namun hingga malam hari tiba, Jody tidak pernah pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung kita bahas. Pada Rabu 8 Juli 2020, sekitar jam 2 dini hari, 3 orang warga melihat sebuah sepeda motor Honda Beat dengan nopol B6750WHC terparkir di sebuah warung bensin dengan kondisi mesin motor tersebut sudah dalam keadaan dingin. Karena tidak ada yang mengetahui sepeda motor itu milik siapa, 3 orang warga memilih untuk melaporkan keberadaan sepeda motor tersebut ke pihak kepolisian. Tidak lama kemudian anggota dari Polsek Pesanggerahan membawa motor tersebut ke Polsek. Pada hari Jumat 10 Juli 2020 sekitar jam 11 pagi, beberapa anak-anak yang sedang bermain layangan dikejutkan dengan penemuan sesosok tubuh laki-laki tergeletak di pinggiran tol. Mereka kemudian melaporkan temuan tersebut ke seorang warga yang lalu meneruskan laporan itu ke Polsek Pesanggerahan. Sekitar 15 menit kemudian, pihak kepolisian yang menerima laporan langsung datang ke pinggiran Jalan Tol Jor Jalan Raya Ulajami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan untuk melakukan evakuasi. Polisi pun segera memasang garis polisi untuk mengamankan TKP. Di sana pihak kepolisian menemukan sesosok laki-laki dalam posisi tertelungkup di dekat tembok. Masih menggunakan helm, jaket, dan juga tas ransel. Pihak kepolisian juga menemukan sejumlah barang yang berada tidak jauh dari tubuh laki-laki tersebut, seperti dompet, KTP atas nama Jody Prabowo, NPWP, ATM, 3 STNK, uang sebesar 40.000 dan juga sebuah benda tajam. Pihak kepolisian pun segera mengevakuasi tubuh tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melakukan identifikasi dan juga otopsi. Selain itu, pihak kepolisian juga langsung melakukan olah TKP di lokasi penemuan tubuh Jody Prabowo. Sedikit informasi mengenai profil dari sesosok laki-laki yang ditemukan yang bernama Jody Prabowo itu. Jody Prabowo berusia 26 tahun, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada 15 Agustus 1994. Ia merupakan anak dari pasangan Suwandi dan ibunya bernama Turmina. Jody Prabowo ini pernah menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Selatan. Setelah lulus dari pendidikannya, ia kemudian bekerja sebagai editor di kantor Metro TV. Menurut beberapa rekan kerjanya, Jody Prabowo ini dikenal sebagai sesosok yang pendiam, tidak pernah mencari masalah, rajin bekerja, profesional, dan hasil pekerjaannya sangat bagus. Keluarga pun juga berpendapat jika Jody ini dikenal sebagai sosok yang pendiam, irit bicara, dan juga pemalu. Nah, berdasarkan hasil otopsi diketahui bahwa Jody Prabowo meninggal akibat 2 luka tikaman benda tajam di bagian dada dan leher. Setelah dilakukan otopsi, akhirnya Jody Prabowo dimakamkan pada 11 Juli 2020 di TPU Ciputat Timur, Tangerang.
Dalam olah TKP kasus ini, pihak kepolisian menerjunkan anjing pelacak guna melacak jejak pemilik senjata tajam yang digunakan untuk menikam korban. Anjing pelacak milik kepolisian kemudian mengarah ke sebuah danau dan sebuah warung yang berjarak kurang lebih 400 meter dari TKP. Pihak kepolisian yang menyelidiki kasus ini pun juga mengungkapkan fakta bahwa beberapa hari sebelum Yodi Prabowo ini ditemukan meninggal di pinggir jalan Tol Jor, Yodi sempat menemui pacarnya yang bernama Suci Fitri Rohma dan seorang perempuan berinisial L. Mereka bertiga ini sempat bertemu di sebuah kafe yang tidak jauh dari kantor Metro TV. Terungkap bahwa di pertemuan itu mereka membahas permasalahan hubungan asmara, di mana Yodi sempat disuruh memilih antara L atau Suci. Namun saat itu Yodi lebih memilih Suci karena mereka telah menjalin hubungan yang bisa dibilang cukup lama. Selang beberapa hari setelah pertemuan itu, pada hari Selasa 7 Juli 2020, Jodi meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi bekerja. Namun hingga malam hari tiba, Yodi tidak pernah pulang ke rumah. Keesokan harinya, pada 8 Juli 2020, orang tuanya berkali-kali menghubungi Yodi Prabowo. Namun ponsel milik Yodi ini tidak aktif sehingga orang tuanya mulai panik dan melaporkan Yodi sebagai orang hilang. Dan seperti yang kita ketahui, pada 10 Juli 2020, Yodi Prabowo ditemukan meninggal seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Pihak kepolisian awalnya menduga jika ini merupakan kejahatan jalanan seperti begal. Namun anehnya, tidak ada satupun barang-barang berharga milik Yodi Prabowo yang hilang. Pihak kepolisian juga sudah memeriksa setidaknya 34 orang saksi. Mereka terdiri dari saksi mata di lokasi kejadian, saksi-saksi dari pihak keluarga, teman-teman Yodi, dan termaksud pacar Yodi juga. Berdasarkan pengakuan dari Suci, ia mengungkapkan bahwa sebelum Yodi Prabowo ditemukan meninggal, Yodi ini sempat meminta waktu untuk bercerita tentang permasalahan yang sedang dihadapinya. Namun karena Suci sendiri sedang sibuk, mereka pun tidak jadi untuk bertemu. Selain itu juga Suci mengungkapkan bahwa Yodi sudah beberapa kali mengajukan pertanyaan yang bisa dibilang sangat janggal. Seperti sayang kalau aku nggak ada gimana. Nah, pertanyaan janggal yang pernah ditanyakan Yodi tersebut seolah dijadikan kunci rahasia kepergiannya. Minimnya petunjuk dan saksi mata juga menjadi kendala tersendiri bagi pihak kepolisian yang menangani kasus ini. Sehingga pada 26 Juli 2020, pihak kepolisian yang menangani kasus ini mengungkapkan secara resmi tentang temuan-temuan dan hasil dari investigasi secara menyeluruh. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa Yodi Prabowo diduga karena depresi usai melakukan pemeriksaan ke dokter kulit dan kelamin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan hasil penyelidikan, Yodi ini diketahui sempat berkonsultasi di Poli Kulit dan Kelamin dan disarankan oleh dokter untuk menjalani tes. Namun belum sempat melihat hasil dari tes tersebut, Yodi sudah mengakhiri hidupnya sendiri. Selain sempat menjalani tes, pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa Yodi Prabowo ini positif menggunakan amfetamin. Sehingga pihak kepolisian pun menduga pengaruh obat tersebutlah yang mendorong Yodi Prabowo untuk mengakhiri hidupnya. Kesimpulan bahwa Yodi Prabowo melakukan juga dikuatkan dari temuan sejumlah barang bukti lainnya. Salah satunya adalah sebilah senjata tajam yang ditemukan tidak jauh dari tubuh Yodi Prabowo. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari senjata tajam itu diketahui, jika tidak ada sidik jari atau jejak DNA lain selain milik Yodi Prabowo sendiri. Selain itu tidak ditemukan sececer darah di tempat lain kecuali tempat di mana korban ini terjatuh.
Tim forensik juga memastikan sudah menguji sampel DNA semua anggota keluarga hingga teman dekat korban. Namun tidak ada yang cocok dengan yang ditemukan di semua barang bukti. Bahkan pihak kepolisian juga menemukan bukti berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan jika Yodi sendirilah yang membeli pisau tersebut di S Hardware pada 7 Juli 2020. Sehingga berdasarkan bukti-bukti tadi, keterangan beberapa saksi ahli, olah TKP, serta bukti pendukung lainnya, pihak kepolisian menyimpulkan jika kematian Yodi Prabowo ini bukanlah akibat dari pembunuhan, melainkan murni. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum menutup secara resmi tentang kasus yang menimpa editor Metro TV Yodi Prabowo. Karena pihak kepolisian belum mengeluarkan SP3 atau surat perintah pemberhentian penyelidikan. Alasannya adalah polisi hingga saat ini masih menunggu adanya bukti-bukti baru seiring berjalannya waktu. Pernyataan dan kesimpulan dari pihak kepolisian tadi tentunya ditolak dan dibantah oleh pihak keluarga Yodi. Pihak keluarga Yodi mengungkapkan jika selama ini mereka tidak pernah menemukan adanya gejala aneh ataupun tanda-tanda dari Yodi Prabowo yang ingin mengakhiri hidupnya. Karena sebelum ditemukan tewas, Yodi masih beraktivitas seperti biasanya. Bahkan ia juga selalu menyempatkan waktunya untuk bermain dengan adik-adiknya di rumah. Pihak keluarga mengungkapkan jika memang benar Yodi ini ingin mengakhiri hidupnya, mengapa beberapa hari sebelum ditemukan meninggal, Yodi ini sempat membeli sebuah laptop yang akan ia gunakan untuk mencari uang tambahan guna modal untuk menikah. Selain itu, pihak keluarga juga menuturkan jika baju, helm, dan masker yang digunakan Yodi saat itu tidak terkena cipratan darah sedikit pun. Dan hal itu dinilai sangat janggal untuk seorang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Sehingga sampai detik ini pihak keluarga sendiri masih meyakini jika Yodi meninggal akibat dibunuh. Pihak keluarga juga masih berharap pihak kepolisian mampu menemukan bukti-bukti baru guna membantu investigasi kematian putranya. Dan sekedar informasi, Yodi Prabowo dimakamkan pada 11 Juli 2020 di TPU Ciputa Timur, Tangerang. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.